Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Ciptarini, mahasiswi PPG Prajabatan, gelombang 1 Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan terhadap pembelajaran yang telah saya pahami pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran topik 5. Pemahaman yang saya dapatkan setelah mempelajari topik 5, literasi lintas mata pelajaran, bahwa tulisan reflektif merupakan tulisan yang dapat membantu saya untuk mendefinisikan diri saya, baik sebagai seorang individu maupun sebagai seorang komunitas di dalam masyarakat. Tulisan reflektif juga dapat menilai kembali terkait pengalaman, cara pandang, dan perspektif dalam tentang literasi. Tulisan reflektif atau naratif literasi juga dapat membantu saya untuk mengajukan pertanyaan pada diri saya sendiri tentang apa artinya menjadi seorang yang literate. Dengan begitu, saya dapat menggunakan pengalaman literasi saya sebagai calon guru untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan literasinya dan melakukan pengembangan diri melalui literasi yang telah dilakukan. Literasi tentunya sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Karena dengan melakukan literasi, saya dapat mendapatkan pengalaman baru dan pengetahuan baru yang dapat saya gunakan untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Literasi dapat memiliki manfaat, salah satunya yaitu untuk berpikir kritis. Seperti contohnya pada saat naratif literasi yang telah saya buat sebelumnya terkait membaca jurnal. Jadi, pada saat kita membaca jurnal, maka kita perlu mengetahui isi dari jurnal tersebut dan kesimpulannya. Hal tersebut dapat melatih kita dalam kehidupan sehari-hari dalam melakukan penyelesaian masalah untuk menentukan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang telah kita hadapi. Literasi dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Apabila kita sudah terbiasa melakukan literasi, maka kita dapat menerima informasi, mengolah informasi, dan menentukan solusi dari permasalahan yang telah kita hadapi. Literasi dapat melatih kita berpikir cepat, misalnya dalam menyampaikan pendapat saat berdiskusi. Hal ini dapat terjadi karena kita sering melakukan kegiatan literasi, kemudian merupakan bagian dari respon kerja otak yang sudah optimal. Literasi juga dapat meningkatkan wawasan kita dan menambah kosakata, sehingga kemampuan komunikasi kita menjadi lebih baik lagi. Literasi tentunya sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kita. Seperti yang kita tahu, seiring dengan perkembangan zaman, lahirlah media digital yang kemudian secara bertahap mengalami pengembangan yang dapat mempengaruhi kehidupan kita dalam literasi, di mana semua orang dapat mengakses informasi dimanapun dan kapanpun dengan sekali tekan saja. Dan seluruh informasi dapat kita dapatkan dengan mudah. Dengan adanya inovasi teknologi, misalnya gadget ini, kita tidak hanya sekedar dapat mencari informasi saja, melainkan kita juga dapat membagikan informasi yang telah kita peroleh. Sehingga hal ini memungkinkan bahwa literasi sangat bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan kita, di mana literasi merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan bahasa maupun gambar yang beraneka ragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, serta berpikir kritis terhadap ide-ide yang reflektif. Dengan literasi juga sangat memungkinkan untuk kita
dapat membagikan informasi kepada orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita dan juga kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Literasi juga sangat penting sebagai sarana untuk mengembangkan kepribadian seseorang secara mandiri. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa literasi digital saat ini sangat berpengaruh pada abad 21. Maka, sebagai seorang calon guru, hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan budaya literasi di lingkungan saya, yang pertama yaitu saya akan mencoba untuk melatih kemampuan berpikir kritis saya, di mana pada saat ini kita dapat dengan mudah mencari informasi melalui digital atau melalui internet. Ketika saya menerima informasi yang mungkin tidak jelas asalnya, maka saya akan mengajukan pertanyaan ke diri saya sendiri, dari manakah informasi tersebut berasal. Dan kemudian saya dapat melakukan literasi atau mencari informasi yang jelas pada sumbernya. Hal inilah yang dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan literasi dan kemampuan berpikir kritis kita. Metode meningkatkan kemampuan literasi selanjutnya dapat saya lakukan melalui memanfaatkan digital dan media sosial dengan baik. Saya yakin bahwa setiap orang saat ini pasti memiliki media sosial yang beragam. Maka, hal yang dapat saya lakukan yaitu dengan membagikan konten literasi pada media sosial yang saya miliki agar dapat meningkatkan kemampuan literasi di lingkungan saya. Dan yang terakhir, sebagai seorang guru, hal yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik diantaranya yaitu dengan memberikan fasilitas pembelajaran yang baik melalui media digital, baik berupa infografis, poster, video pembelajaran, buku digital maupun jurnal yang didapatkan atau dirancang untuk melakukan pembelajaran. Kemudian, saya juga dapat mendorong diskusi pada peserta didik saat pembelajaran melalui kegiatan diskusi, di mana peserta didik dapat meningkatkan kemampuan literasinya melalui berpendapat, mencari informasi, mengolah informasi, kemudian berkomunikasi, dan juga melatih kemampuan berpikir kritis. Melakukan kunjungan ke perpustakaan juga dapat dilakukan untuk pembiasaan pada peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi mereka dalam meningkatkan kemampuan literasi. Selain itu, saya juga dapat ikut serta membuat program literasi yang mungkin dapat dimanfaatkan di pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Contohnya seperti kegiatan pembiasaan untuk membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Selain itu, terdapat juga program mading kelas yang berisi hasil karya peserta didik berdasarkan literasi yang telah dilakukan. Contohnya bisa berisi karya berupa gambar, kemudian puisi, tokoh idola, membuat artikel sesuai dengan minatnya, seperti artikel tentang kesehatan, artikel tentang makanan, artikel tentang games, dan sebagainya. Selain itu, mading kelas juga dapat diisi berupa rangkuman terkait mata pelajaran yang telah peserta didik lakukan sebelumnya. Program mading kelas ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan kemampuan literasi peserta didik tidak hanya melalui pembelajaran yang didapatkan saja, tetapi melalui mading kelas yang telah disusun sendiri oleh mereka dapat menambahkan pengetahuan baru bagi mereka.
Sekian video reflektif saya dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian reflektif yang telah saya sampaikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.